orang ya, katakanlah dia orang sehat ya, orang sehat atau anggota keluarga kalian, misalnya orang tuanya atau anggota keluarga yang lain, Bude, Pak D misalnya, atau Bule, Pak Le, itu dia banyak makan, banyak minum, banyak kencing, dan dia tidak merasa sehat. Dan dia tidak merasa sakit, dia merasa sehat-sehat saja. Saya banyak makan kok, saya banyak minum. Karena saya banyak minum, maka saya banyak buang air kecil misalnya. Nah, itu kira-kira kalau menurut kalian apa yang akan kalian anjurkan untuk pola makannya lah, yang secara umum aja dulu. Siapa yang bisa? Dia, Hanifah, apa? Misalnya Anda menjumpai orang anggota keluarga. Dia ada riwayat polipagi, polidipsi, poliuri, dan sudah cek lab, ternyata gula darahnya, baik itu gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makan, itu di atas normal. Apa yang akan Anda nasihatkan ke anggota keluarga tersebut? Kalau mungkin menjawab Ibu, kalau dari saya mungkin untuk dibatasi gulanya, lalu karena dia sudah ada gejala diabetes, untuk melakukan 3J yaitu jenis, jumlah, dan jam makannya lebih diatur kembali Ibu. Gitu. Jumlah, jenis, dan jumlah, jenis, jadwal Dan makan, jadwal makan. jam Ya. makan diatur gitu ya. Oke, Almira, ada nasihat lain yang akan Anda berikan? Almira Fidela, Ya, Bu. selain 3J Kurang lebih tadi, sama seperti Lia Hanifah, Bu. Untuk jenis dan jumlahnya diperhatikan. hmm. eh, yang lain selain 3J, selain 3J, Putri, Putri Asaku, nasihat apa yang akan Anda berikan? Seandainya menjumpai pasien yang punya keluhan poli 3P ya, poli pagi, polidipsi, poliuri, berat badannya turun terus, dan sudah tegak sebetulnya diagnosis karena dia sudah mempunyai kadar gula darah, pemeriksaan gula darah. Nah, nasihat apa yang akan Anda berikan selain mengatur jumlah, jadwal, dan jenis makanan? Putri? Halo Putri, Putri Asaku. Mohon maaf, Ibu, tadi speaker saya tidak nyala, jadi belum mendengar keseluruhan dari Ibu. Ini seandainya Anda menjumpai anggota keluarga atau tetangga atau siapalah yang sudah mengeluh tentang gejala-gejala diabetes dan dia sudah mempunyai kadar gula darah hasil labnya di atas normal. Nasihatnya apa kira-kira? Daniska? Putri ya, silahkan Putri. Mungkin yang terutama mengenai pola konsumsinya, Ibu bisa dikurangin, dibatasin. Apa yang dibatasi? Konsumsi yang bisa meningkatkan kadar gula darah seperti karbohidrat atau gula-gulaan seperti itu, Ibu. Berkarbohidrat dan makanan minuman manis ya. Iya. Oke. Selain rekomendasi diet, apalagi kira-kira nasihat yang akan kalian berikan? Danisa, tadi saya sudah oleh Danisa. Mungkin kalau untuk diet kurang lebih sama dengan teman-teman, tapi mungkin bisa disarankan untuk menambah aktivitas fisik. Menambah aktivitas fisik. Oke.
Selain aktivitas fisik, apalagi kira-kira? Diet tadi sudah ya, sekilas. Kemudian menambah aktivitas fisik, terutama yang lifestyle-nya sedentary ya. Yang dia gaya hidupnya banyak duduk, kurang olahraga. Selain itu, apalagi kira-kira? Desiana Aulia? Halo Desiana. Ya, Bu. Ya. Selain dari pola diet, lalu juga berolahraga, perlu juga pemeriksaan kesehatan yang secara rutin. Jadi perlu dikontrol gula darahnya itu secara berkala seperti itu. Kemudian juga bisa mengelola stresnya atau ditanyakan juga kebiasaan lainnya. Misalkan ada kebiasaan merokok atau gaya hidup kurang sehat yang lainnya seperti itu. Oke. Selain diet, aktivitas fisik, kemudian juga faktor lain ya, tadi seperti manajemen stres, obat-obatan, dan lain sebagainya. Baik. Ya, betul sekali apa yang Anda sampaikan tadi satu persatu. Dan mungkin kalian juga sudah pernah mendengar atau membaca tentang tata laksana diabetes ya. Apakah slide saya sudah jelas? Sudah kebaca? Sudah, Bu. Sudah ya, sudah muncul ya. Oke, jadi pada siang hari ini topik kita yaitu terapi gizi medis pada diabetes mellitus. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu umumnya nutrisionis dietitian masih menggunakan istilah terapi diet. Terapi diet DM, terapi diet apa gitu ya. Kemudian sekarang secara global kita sudah mengubah istilah terapi diet karena terapi diet itu di masyarakat awam terutama itu dikiranya itu harus makan sedikit gitu ya. Makan sedikit ya. Kalau sudah mendengar kata diet itu orang sudah a priori dulu, oh berarti saya harus ngurangi makan. Kurangi makan gitu. Padahal tidak semua makanan harus dikurangi, termasuk pada penderita diabetes. Oleh sebab itu, kita sekarang menggunakan istilah terapi gizi medis, medical nutrition therapy. Ya. Tetapi perlu diingat, yang meskipun ada istilah medisnya di sini, itu terapi gizi medis yang diberikan oleh nutrisionis dietitian. Jadi bukan oleh dokter. Karena kadang-kadang kalau kita di Indonesia ya, itu kadang-kadang agak rancu gitu. Kalau ada istilah medis itu berarti dokter, bukan. Nah, jadi terapi gizi medis ini berasal dari kata medical nutrition therapy, tapi itu by dietitian, oleh dietitian ya. Jadi apalagi nanti misalnya kalian praktek atau magang atau bekerja ya di sebuah klinik atau di sebuah rumah sakit. Kemudian di situ ada, sekarang kan ada profesi selain nutritionist dietitian, itu ada spesialis gizi ya, spesialis gizi klinik. Jangan sampai dia bilang, oh kalau yang namanya medis itu bagian saya. Oh no, terapi gizi medis yang dimaksud di sini itu adalah by dietitian, gitu ya, medical nutrition therapy. Jadi di Indonesia kita menggunakan konsensus Perkeni, Perkumpulan Endokrinologis Indonesia, di dalam tata laksana ataupun di dalam pengelolaan diabetes ini. Sebelumnya disebutkan 5 pilar Pentaloka ya. Jadi
pertama itu edukasi. Jadi kita mengedukasi klien atau pasien beserta keluarganya, apa itu diabetes, bagaimana patofisiologinya, bagaimana terjadinya, apa komplikasinya kalau dia tidak patuh minum obat atau patuh menjalankan rekomendasi kita, begitu ya. Jadi diedukasi semua. Ini umumnya dilakukan oleh edukator diabetes, yaitu umumnya kalau di teaching hospital itu sudah punya tim edukator namanya, yang terdiri dari dokter, perawat, gizi. Minimal itu, dokter, perawat, gizi. Nah, ini sudah dilatih secara nasional bahwasanya bagaimana teknik-teknik edukasi yang kita berikan ke pasien. Kemudian selain edukasi, pasien mengenal apa itu penyakitnya, bagaimana terjadinya, apa dampaknya kalau dia tidak mengatur gula darahnya, bagaimana mengatur makannya, bagaimana dia harus melakukan senam kaki, perawatan kaki supaya tidak terjadi glukus diabetes misalnya, diabetic foot gitu ya. Itu dilakukan oleh tim edukator diabetes. Kemudian yang kedua, ini nomornya bisa bolak-balik ganti-ganti ya. Latihan fisik atau physical activity. Kita tidak menyebutnya lagi sebagai olahraga, karena kalau kita memakai istilah olahraga, masyarakat awam banyak yang mengira olahraga itu olahraga prestasi gitu. Jadi seperti sepak bola, tenis, bulu tangkis, renang, dan lain sebagainya. Padahal yang diinginkan pada penyandang diabetes itu adalah olahraga kesehatan. Jadi bagaimana supaya peredaran darahnya lancar, VO2 max-nya bagus, maksimal gitu ya, sehingga tidak mudah timbul komplikasi. Itu latihan fisik atau physical activity. Kemudian berikutnya pengaturan makan atau yang kita sebut tadi adalah terapi gizi medis, ya, meal planning atau medical nutrition therapy, istilah yang terbaru. Ini yang nanti akan kita fokuskan di sini. Kemudian berikutnya itu setelah yang 3 ini, jadi misalnya pasien baru terdeteksi 3-6 bulan pertama, ini biasanya terapinya konvensional dulu. Jadi tidak langsung dikasih obat. Tidak langsung disuruh suntik insulin. Dengan seperti ini dia mengatur pola makannya, aktivitas fisiknya, diberi edukasi, kemudian dia mampu mengelola jam tidurnya, mengelola stresnya. Nah, kalau itu umumnya dilakukan oleh seorang diabetisi. Nah, pada beberapa pasien dengan terapi konvensional saja itu bisa berhasil, gula darahnya bisa turun, jadi tidak tergantung obat atau insulin. Tetapi pada beberapa pasien yang dengan terapi konvensional ini tidak berhasil, maka barulah diberikan OHO atau insulin. OHO tahu kepanjangannya ya, obat hipoglikemik oral. Nah, kalau yang dulu OAD, obat anti diabetes. Ternyata diabetes itu tidak ada antinya, sehingga kita tidak lagi menyebutkan istilah obat anti diabetes, tapi obat hipoglikemik oral. Jadi obat yang bisa menurunkan gula darah dan dimakan lewat oral, diminum lewat oral. Kalau oral misalnya tidak cocok, barulah nanti diganti dengan insulin, gitu ya, suntik langsung. Jadi adapun latar belakang pentingnya pengaturan makan ataupun terapi gizi medis tadi, sehingga dijadikan salah satu pilar utama dalam terapi diabetes. Mengapa? Karena apa yang kita konsumsi itu berakibat langsung akan kejadian hiperglikemi, ataupun kalau dia kurang makan ya, jumlah karbohidrat yang dia konsumsi tidak seimbang dengan jumlah insulin yang dia punya, maka risiko hipoglikemi. Jadi
Dua-duanya ini berbahaya kalau terjadi dalam jangka waktu lama dan sering. Ya. Kalau misalnya hiperglikemi, nanti muncul komplikasi kronik. Ya. Komplikasi kronik, boleh di-sharingkan apa saja komplikasi kronik dari diabetes? Siapa yang mau sharing? Yang sudah Anda ketahui apa saja komplikasi kronik dari diabetes? Ada yang volunteer atau saya tunjuk lagi? Vincentia Widya. Ya, Dok. Ya. Apa saja komplikasi dari diabetes? Komplikasi kronik yang Anda tahu. Kemana tadi Vincentia? Ya, monggo, silakan. Komplikasi kronik. Mungkin bisa kerusakan saraf, lalu kebutaan atau gangguan pada mata. Ya, yang saraf, neuropati ya, neuropati diabetika. Mata tadi sudah disebutkan, retinopati diabetika. Yang lainnya apalagi kira-kira? Bernadetta Nova. Apalagi komplikasi kronik dari diabetes? Selain neuropati dan retinopati. Tekanan darah tinggi mungkin, Ibu. Tekanan darah tinggi, hipertensi, bisa juga. Yang lain? Ada lagi? Yang ada pati-patinya? Neuropati sudah, neuropati diabetika. Retinopati diabetika sudah. Apalagi yang ada pati-patinya? Khalifah, Azizah? Halo Khalifah. Bisa Iya, Bu. semua buka kameranya ya, biar saya bisa lihat orangnya. Apalagi komplikasi kronik? Mungkin nefropati diabetik atau gangguan ginjal. Gangguan ginjal atau nefropati ya. Ya, jadi kalau dalam jangka waktu lama memang apa namanya? Kalau gula darah tidak terkendali dalam jangka waktu lama, ini akan merusak pembuluh darah, baik pembuluh darah yang besar, demikian juga pembuluh darah yang kecil-kecil, ya, seperti di retina, di neuro, ya, di saraf tepi, sehingga seperti ulkus diabetika, apa namanya, adanya luka di kaki, karena kaki itu kan jauh di bawah, jadi gula dalam darah tinggi, darah ini beredar ke seluruh tubuh, sehingga lama-lama menumpuk sehingga terjadi gangguan sarafnya, gitu ya. Itu neuro. Kemudian tadi juga termasuk ke pembuluh darah yang ke mata, sehingga kadang-kadang saya sehat-sehat saja, tapi kok mata saya sering kabur, sehingga sering atau bolak-balik ganti kacamata, begitu. Nah, itu kita harus curiga, jangan-jangan memang diabetes. Kalau belum ada atau belum pernah periksa darah, gula darah, maka sebaiknya dicek ke laboratorium. Baik, jadi itu tadi komplikasi kronik ya. Sementara komplikasi akut itu umumnya lebih berkaitan dengan kejadian hipoglikemi. Jadi kadar gula darah yang terlalu rendah. Kadang-kadang ada pasien yang sengaja gitu ya,
karena dokternya bilang gula darahnya tinggi, jadi ibu harus minum obat atau suntik dan ngurangi makan nasi gitu. Nah, saking takutnya mereka tidak makan nasi sama sekali, padahal mereka suntik insulin. Nah, sehingga bisa terjadi hipoglikemi. Hipoglikemi yang terlalu rendah dan tidak segera ditangani, ini malah lebih berbahaya dibanding kejadian hiperglikemi. Karena kalau hiperglikemi ini, misalnya ya ketemu dokter, nah ini dokter gampang ini dengan adanya insulin pump sekarang ya, pompa insulin itu bisa bermain di naik turunkan insulin aja lebih mudah menurunkannya. Tetapi gula darah yang terlalu rendah, udah di bawah 40 misalnya gula darahnya ya toh. Nah, ini kadang-kadang sulit untuk mengembalikan. Terutama sumber energi utama kita, terutama ke otak, itu kan glukosa. Jadi glukosa, hanya glukosa. Tidak bisa pakai glikogen, apalagi energi dari apa namanya, asam amino, dari asam lemak, gitu nggak bisa. Dia hanya glukosa ke otak. Kalau dalam jangka waktu lama tidak ada suplai glukosa ke otak, maka nanti ini cairan akan ditarik ke otak sehingga terjadi udem cerebri, gula darah makin turun, udem, akhirnya cairan banyak di otak sehingga gampang terjadi mati batang otak. Itu bisa mengancam jiwa malah. Kalau hiperglikemi ini dia masuk UGD lebih mudah menanganinya daripada ini. Kemudian masalah utama pada pasien diabetes itu adalah kepatuhan. Jadi saya kemarin sudah hampir 38 tahun ya bergelut dengan pasien diabetes di Rumah Sakit Sarjito, beberapa pasien-pasien ya, pasien-pasien termasuk pasien diabetes. Kalau diagnosis baru tegak, rekomendasi kita itu umumnya dipatuhi oleh pasien. Tetapi kami pernah melakukan sebuah penelitian bersama prodigi UGM-nya. Tingkat kepatuhan itu hanya bertahan sampai 3 bulan. Maksimal 6 bulan. Gitu. Kalau lebih dari itu, sudah pantangan-pantangan kita bilang itu sudah mulai dilanggar. Gitu ya. Nah, apalagi kalau kontak dengan tenaga kesehatan itu jarang. Kontak dengan dietitian itu jarang. Hanya sekali di awal saja misalnya. Ini setelah 3 bulan ketemu kita itu nanti rekomendasi dietnya tidak akan dipatuhi lagi. Oleh sebab itu, nah ini juga sebetulnya bisa nanti, siapa tahu kalian berminat ya sebagai salah satu topik skripsi, ya kan? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan diet pasien DM atau pasien ginjal atau pasien jantung ya. Compliance itu sangat tergantung dari waktu ya. Oleh sebab itu dari American Diabetes Association ada itu sebetulnya sejak lama, sejak 20 tahun yang lalu itu sudah menganjurkan agar di dalam mengelola pasien-pasien diabetes itu sebaiknya dilakukan secara tim. Nah, disitulah munculnya dulu ide tim edukator diabetes yang terdiri dari dokter, dietitian, perawat, termasuk tenaga kesehatan lain. Kalau ada farmasisnya, misalnya, kalau ada psikolognya, gitu ya, itu akan lebih baik lagi untuk mencapai kontrol metabolik pasien. Nah, kemudian apa sebetulnya tujuan terapi gizi medis pada diabetesi? Yang pertama, mempertahankan kadar glukosa darah mendekati normal. Jadi tadi yang hiperglikemi itu gula darahnya kita turunkan. Sebaliknya, yang hipoglikemi, ya, gula darah sudah tinggal 50 misalnya. Nah, itu harus segera kita naikkan, malah harus segera diberi gula ya yang cepat gitu. Biasanya kita beri teh manis atau kalau pasien misalnya kok saya berkunang-kunang ya, kok saya keringat dingin ya, itu ciri-ciri hipoglikemi, maka segera diberi minum manis atau makan permen atau makan roti kue manis gitu ya.
Jadi itu nanti akan meningkat gula darahnya. Jadi mencapai normal tentunya. Lalu tadi juga sudah ada yang menyebutkan bahwasanya diabetes ini kalau tidak terkendali dengan baik, itu tidak hanya gula darahnya saja yang naik, termasuk serum lipidnya, termasuk hipertensi. Ini mudah terjadi pada penderita diabetes. Karena kalau gula darah tinggi terus ya, otomatis kan pembuluh darah kita itu menjadi kaku ya. Kemudian mudah terjadi plak, sehingga profil lipidnya juga terganggu, tensinya terganggu, gitu. Lalu mencapai berat badan normal. Nah, di sini saya sebutkan normal karena kalau kita sebut ideal itu agak susah ya, terutama untuk pasien yang sudah berusia 40 tahun ke atas. Itu susah untuk mencapai berat badan ideal kembali. Karena apa? Karena umumnya berat badan ideal itu tercapai pada usia 18 sampai 25 tahun. Nah, kalau masih seusia kalian, itu masih gampang untuk mencapai berat badan idealnya. Coba ya, dihitung berat badan ideal masing-masing, kemudian itu merupakan target. Gitu ya. Memberikan energi yang sesuai kebutuhan, tiap individu kebutuhannya berbeda, tergantung dari umur, gender, aktivitas fisik, tingkat stres, baik itu stres psikologis atau stres fisiologis, stres metabolik misalnya. Demikian juga tinggi rendahnya gula darahnya. Ini tentu mempengaruhi kebutuhan energi. Kemudian yang kedua, yang berikutnya mencegah terjadinya komplikasi, tadi sudah kita sebutkan, baik itu komplikasi akut maupun komplikasi kronis. Dan mempertahankan kualitas hidup. Nah, ini kami pernah punya pasien ya, dia seorang diabetisi, malah sudah komplikasi nefropati. Jadi dia juga sudah harus cuci darah 2 kali seminggu, hemodialisis ya. Tetapi dia masih berusia muda. Berusia muda, dia seorang dosen. Jadi kalau pas nggak jadwalnya cuci darah, dia bisa mengajar, dia bisa bekerja seperti biasanya gitu. Pernah juga kita punya atlet yang penyandang diabetes, atlet lomba-lomba itu ya, atlet untuk pelatnas, tetapi karena dia orangnya disiplin sekali, sehingga ya dia bisa mengatur pola makannya, gaya hidupnya, jam tidurnya, stresnya, latihannya, sehingga kalau masa pelatihan dia ikut latihan ke TC gitu, training center. Pas bertanding dia ikut bertanding. Nah, nanti sesudah selesai bertanding dia akan segera lagi menganut ataupun mengikuti diet masa rehabilitasi gitu. Jadi kualitas hidup penderita diabetes itu masih bisa dijaga supaya bisa beraktivitas dengan normal. Kami juga pernah mengadakan penelitian pasien atau penyandang diabetes yang status gizinya baik, itu kualitas hidupnya, kualitas hidup, quality of life, itu kan bisa diukur dengan berbagai instrumen ya. Itu ternyata juga mereka yang status gizinya baik, kualitas hidupnya secara signifikan itu lebih baik dibanding yang status gizinya kurang atau lebih. Jadi status gizi normal itu sangat diharapkan pada penyandang diabetes. Kemudian pada penderita diabetes ini ada 4 kunci sukses. Yang pertama, kita kaji parameter metabolik dan gaya hidup. Jadi kita cek semua ya, status antropometrinya, tidak hanya tinggi badan, berat badan atau IMT saja, juga distribusi lemaknya, adakah abdominal obesity atau bisa saja IMT-nya normal, tetapi dia gemuk perut, gemuk abdominal, gemuk sentral, obesitas sentral. Padahal obesitas sentral itu lebih berbahaya daripada obesitas general. Jadi kita perlu kaji secara holistik. Kemudian juga gaya hidupnya, kebiasaan makannya berapa kali sehari, biasa
ngemil tidak, senang makan gorengan atau kue-kue manis, minum soft drink, suka makanan cepat saji, misalnya porsi makannya bagaimana, jam tidurnya berapa jam sehari. Nah, ini kita kaji ini gaya hidupnya ini. Kemudian mendorong pasien berpartisipasi. Nah, kalau di sekarang di rumah sakit itu ada istilah speak up gitu ya. Jadi kita mendorong pasien untuk berbicara apa yang dia bisa, apa yang dia tidak bisa, apa kendalanya dengan rekomendasi kita gitu ya. Jadi semakin tinggi partisipasi pasien atau keluarga, maka tingkat keberhasilan terapi akan semakin bagus. Memilih intervensi gizi yang sesuai, kemudian mengevaluasi efektivitasnya. Lalu yang kita gunakan itu adalah konsensus Arkeni terbaru. Saya belum ngecek lagi apakah yang 2023 sudah keluar atau belumnya. Ya, nanti bisa kalian search. Kalau memang yang konsensus 2023 udah keluar, itu yang digunakan. Jadi di dalam menyusun terapi gizi medis ini, kita perlu perhatikan kebutuhan tiap individu itu berbeda. Jadi tergantung dari tadi sudah kita sebut umur, gender, aktivitas fisik, kondisi fisiologis, ada kehamilan, laktasi misalnya. Ini tentu berbeda-beda tiap orang. Lalu kita fasilitasi keluhannya. Nah, disinilah pentingnya tadi saya sebut pasien dan keluarganya itu speak up. Ya, dia harus terus terang apa kendalanya, apa keluhannya. Gitu. Ya, beberapa faktor yang perlu diperhatikan tentu sama dengan kasus-kasus yang lain, seperti status ekonomi, kebutuhan gizinya, food preferences-nya, kesukaan makannya, jenis dan jadwal kerja. Nah, misalnya ada pasien kita yang dia ada shift malam misalnya. Kebetulan dia satpam begitu ya. Jadi dia jaga malam terus. Jadi dia tidurnya siang. Ya jangan itu harus kita sesuaikan rekomendasi kita nanti. Demikian juga agama, budaya, adat istiadat, aktivitas fisik dan lain sebagainya. Tadi sudah disebutkan 3J, saya rasa kalian sudah familiar ya. Jadi makan utama ini memang dianjurkan 3 kali. Jadi makan pagi, makan siang, makan sore. Demikian juga selingan, snacking itu juga rutin. Ada selingan pagi, ada selingan sore. Terutama mereka yang dengan suntik insulin, sebaiknya malah juga ada selingan malam. Sehingga sebelum dia tidur, itu dia ada suplai energi dan karbohidrat. Ya. Kemudian jumlahnya, jenisnya, ada makanan yang bebas, ada makanan yang terbatas. Nah, di dalam menghitung kebutuhan energi pasien diabetes, umumnya kita menggunakan berat badan ideal. Berat badan ideal, ini tentu kalian sudah paham bagaimana cara menghitungnya, atau juga bisa menggunakan IMT, Indeks Massa Tubuh, Body Mass Index. Tetapi untuk populasi Asia, yang direkomendasikan itu normalnya adalah 18,5 sampai 22,9. Di bawah 18,5 itu sudah termasuk underweight, berat badan kurang. Di atas 22,9, 23 itu untuk kita itu sudah termasuk berlebih, sudah masuk ke overweight. Kalau populasi Kaukasus, orang bule yang tinggi besar, rangkanya besar, itu kan normalnya 20 sampai 25. Tetapi kita penduduk Asia, rekomendasi dari IDF, dari WHO juga agar untuk populasi Asia itu lebih rendah dibanding populasi Kaukasus. Semakin obes seseorang, maka resiko untuk diabetesnya atau resiko gula darahnya tidak terkendali juga semakin besar. Kemudian menghitung kebutuhan kalori, berat badan ideal tadi kita kalikan kalori basalnya itu 30
secara umum untuk pria, 25 untuk wanita. Itu baru kalori basal. Lalu tentu kita perlu koreksi ya. Pada mereka yang sudah berusia 40 tahun ke atas, itu basal metabolic rate-nya itu sudah mulai menurun. Basal metabolic rate-nya sudah mulai menurun 5% per dekade. Jadi pada mereka yang berusia 40 sampai 50 tahun, kalori basal ini kita kurangi 5%. Kalau usianya misalnya udah 59 tahun, itu tambah 5% lagi kalori basalnya ini dikurangi. Jadi dikuranginya 10%. Gitu ya. Itu terus progresif. Kemudian kalau untuk umur ini kita kurangi, kalau untuk aktivitas fisik tentu kita tambahkan. Semakin berat aktivitas fisik seseorang, maka kebutuhan kalorinya semakin tinggi. Nah, jadi dalam pasien misalnya dia bed rest total, hanya di tempat tidur saja. Itu aktivitas fisiknya kita tambahkan 10%. Kalau dia bisa turun dari tempat tidur tapi banyak duduk, tidak berolahraga, misalnya itu termasuk ringan, bisa ditambahkan 20%. Semakin berat, maka tentu semakin besar kalori yang dibutuhkan untuk aktivitas fisik. Lalu juga kita perlu perhatikan ada stres metabolik tidak pada kasus ini, pada orang ini, gitu ya. Misalnya ada stres metabolik, adanya injury, adanya operasi, misalnya post operasi, atau adanya demam, ada trauma, dan lain sebagainya, maka ini perlu ditambahkan untuk kalori stres metabolik antara 10 sampai 20%. Kemudian kehamilan dan laktasi, ini juga misalnya pasien kita seorang perempuan, ternyata dia hamil gitu ya. Hamil sudah 6 bulan. 6 bulan berarti trimester 2. Nah, jadi dari kalori basal tadi dikurangi umur, tambahkan aktivitas fisik, tambahkan stres, tambahkan juga kalori kehamilannya atau laktasinya gitu. Kemudian kalori sehari, jadi kebutuhan kalori total itu sebaiknya didistribusikan merata sepanjang hari. Jadi ada istilah distribute the energy throughout the day, begitu ya. Jadi sebar kalori sehari ini mulai dari pagi sampai sore hari atau sampai malam hari, jadi sebelum dia tidur. Itu kira-kira alasannya mengapa ya? Mengapa perlu kalori ini disebar mulai dari pagi sampai sebelum dia tidur malam? Ada yang bisa? Dwi Pratiwi, halo Dwi. Dwi Pratiwi. Untuk menstabilkan glukosa dalam darah, Bu. Maksudnya? Supaya tidak terlalu hipoglikemi atau hiperglikemi. Yang lainnya, Adeliana? Supaya tidak terlalu hiperglikemi dan hipoglikemi. Ya, dari Adeliana, mengapa kalori harus kita sebar? Halo Ade. Mohon maaf Ibu, di tempat saya putus-putus, boleh bisa diulangi lagi? Nah, setelah kita menghitung kebutuhan kalori total seorang penyandang diabetes, sebaiknya kalori ini kita sebar. Jadi jangan numpuk di satu waktu makan, gitu ya. Mengapa? Alasannya apa?
Mungkin supaya tidak terlalu banyak kalori yang masuk, tidak dalam satu waktu gitu, Bu. Oke, ya betul sekali ya. Jadi adanya tadi jadwal makan terutama kita menganjurkan agar 3 kali makan utama kan, 3 kali makan utama. Jadi ada makan pagi, ada makan siang, ada makan malam. Nah, di sini kalorinya pun tidak boleh jomplang gitu ya. Jadi misalnya, karena ada loh, saya beberapa kali menemui pasien, mereka bilang begini, saya kalau makan pagi banyak sekali, seperti raja apa ya katanya. Makan pagi itu banyak, kemudian nanti makin siang makin sedikit, makan malam itu sangat sedikit. Gitu. Padahal jarak antara makan malam dan makan pagi itu kan bisa 10 sampai 12 jam ya. Misalnya kita makan sore, makan malam itu jam 7 atau jam 6. Besok pagi sarapan lagi jam 7. Jadi ada 12 jam. Ada 12 jam jaraknya. Nah, pada penderita-penderita diabetes, di situ yang sering terjadi hipoglikemi berat. Jadi, waktu dia tidur, gula darahnya ngedrop. Karena dia tidur, dia tidak sadar bahwa mungkin dia sudah hipoglikemi, sudah keringat dingin, sudah ada tanda-tanda hipoglikemi. Tapi karena tidur itu tidak merasakan. Sehingga disitulah kadang-kadang beberapa penderita itu bablas gitu loh. Jadi dia tadi malam baik-baik saja kok. Pagi-pagi kok sudah kaku, tapi masih hangat badannya misalnya. Jadi jangan-jangan itu hipoglikemi di subuh-subuh, pagi-pagi hari sekali. Kemudian karena tidak diberi masukan glukosa, sehingga bisa bablas mengancam jiwa gitu ya. Jadi distribusi makanan kita anjurkan pagi itu ya sekitar 1/5-nya lah, 20% kira-kira. Kemudian makan siang, ini makan siang dan makan malam bisa 25-25. Atau makan siang 30, oke. Makan malam agak dikurangi lah, sama dengan pagi. Itu juga bisa. Ya. Tapi harus tetap ada makan malam. Harus ada makan pagi. Nah, pada orang obes ya, pada orang obes kadang-kadang kan, saya nggak usah sarapan. Berarti nanti saja makannya siang dan sore atau malam misalnya. Nah, di sini malah kurang bagus. Pada pasien diabetes nanti resiko hipoglikemi bisa terjadi di sini. Di samping itu juga, kalau kita tidak sarapan pagi, maka ada hormon namanya ghrelin. Ghrelin yang mengatur asupan makan kita. Jadi, misalnya kita makan malam, katakanlah jam 7 malam. Terus kita skip sarapan. Ini ghrelinnya naik semua ini. Ghrelinnya naik sehingga nanti kita akan pada makan siang dan makan malam itu nanti malah susah untuk ngontrol porsinya. Ya, tapi kalau pagi kita makan, siang makan, malam makan, ini distribusinya bisa lebih merata. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, risiko hipoglikemi dan hiperglikemi tadi juga akan berkurang kalau kita distribusikan kalori kita merata dari pagi sampai sore atau malam hari. Snacknya 3 kali, bisa masing-masing 10%. Jadi misalnya kebutuhan kalori total setelah kita hitung-hitung itu 1.500 kalori. Maka snacknya ya hanya sekitar 150 kalori. Makan paginya ya sekitar 300 kalori gitu ya. Kemudian komposisinya karbohidrat ini sesuai dengan rekomendasi Perkemi itu dianjurkan 45 sampai 65% dari total energi. Karbohidrat total itu tidak boleh kurang dari 130 gram per hari. Jadi kan sekarang banyak diet-diet yang beredar di masyarakat ya. No karbo diet. Diet tanpa makan nasi sama sekali.
mereka hanya makan protein, minum minyak, minum lemak, begitu ya. Jadi kalau karbohidratnya terlalu rendah, pada para diabetisi ini berbahaya. Terjadinya ketosis, ketoasidosis, ya, karena tidak makan karbo, tidak makan nasi, tidak makan roti, kentang misalnya dan lain-lain, sehingga karbohidrat pertama tadi kan sumber utama energi tubuh kita itu gula darah. Tapi gula darah itu hanya bertahan beberapa jam. Nah, setelah gula darahnya habis, maka yang dipakai itu glikogen. Nah, pertama glikogen hepar, itu juga jumlahnya terbatas, baru ke glikogen otot. Setelah itu baru asam lemak, lemak tubuh gitu. Jadi kalau kita tidak makan nasi, otomatis nanti glikogennya terbongkar, sehingga terjadi produksi benda-benda keton. Pasien gampang terjadi ketosis, ketoasidosis. Tetapi memang pada para diabetisi kita menganjurkan karbohidrat yang serat tinggi, ya. Jadi bukan yang kue-kue manis, roti manis dari tepung-tepungan seperti ini. Tapi misalnya seperti karbohidrat itu ya jagung rebus sebagai selingan, kentang rebus, pisang rebus, ubi rebus, nggak apa-apa, bisa semua. Karena kalau masih dia karbohidratnya kompleks, itu dia tidak terlalu menaikkan gula darah. Tidak cepat menaikkan gula darah. Beda dengan yang dari tepung-tepungan seperti ini. Dia ini kita makan, masuk ke lambung, mengalami hidrolisis, itu langsung nanti naikkan gula darah. Sukrosa atau gula pasir masih boleh nggak diminum oleh para diabetes? Boleh, asalkan tidak lebih dari 5% total energi. Lemaknya 20 sampai 25%, tidak lebih dari 30%. Kemudian sumber lemak jenuh. Nah, nanti kalian pelajari lemak jenuh itu apa saja, dari mana, itu nanti kalian search sendiri, itu kurang dari 7%. Lemak tak jenuh ganda 10%, kolesterol di bawah 300 mg per hari. Karena profil lipid juga tadi gampang terganggu pada para diabetes. Cara membatasi lemak nanti bisa dibaca sendiri. Protein, kalau belum ada komplikasi nefropati diabetika, maka proteinnya kita berikan 15-20%. Nah, sumber protein yang baik tentu ya ikan laut, daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit. Jadi kalau makan fried chicken itu ya crispy-crispy-nya jangan dimakan. Itu sumber lemak jenuh. Ya. Jadi boleh makan ayam goreng tapi kulitnya dibuang. Misalnya. Kalau minum susu, pilih susu rendah lemak. Kacang-kacangan, leguminosa, tahu tempe, itu boleh kalau belum ada nefropati. Kalau sudah ada komplikasi neuropati, maka proteinnya harus kurang dari ini, yaitu sekitar 0,8 gram, 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan, atau sekitar 10% dari kebutuhan total energi. Kemudian bagaimana halnya dengan natrium atau garam? Garam sama dengan masyarakat biasa, tetapi bila sudah ada hipertensi maka diwajibkan untuk membatasi garam. Jangan lupa sumber garam yang tersembunyi itu terutama sumber natrium itu adalah dari garam dapur, garam meja, tapi yang tersembunyi seperti vetsin, minuman bersoda. Minuman bersoda itu rasanya manis, tapi natriumnya juga kalau kalian cek nanti itu sangat-sangat tinggi. Kemudian makanan, minuman dalam botol, dalam kaleng, nah itu juga umumnya natriumnya tinggi. Jadi harus diedukasi pasiennya membaca label makanan, terutama makanan kemasan. Vitamin dan mineral, kalau masih bisa mengunyah, gigi-giginya masih bagus, mengunyah, menelan tidak ada masalah, maka sumber vitamin dan mineral ini yang kita anjurkan malah dari sayur dan buah. Ya, di tempat kita, di negeri kita tuh sayur buah itu melimpah, ya, tropis.
berbagai macam warna. Nah, ini tidak hanya vitamin dan mineral saja, antioksidannya juga tinggi dan dia bersifat ateroprotektif. Tomat misalnya, lycopennya tinggi, kacang tanah, argininnya tinggi. Arginin ini nanti akan memproduksi NO, nitric oxide. Nitric oxide ini menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya mengembang, ya. Wortel, beta karotin, fitoestrogen, jadi tahu tempe, kacang kedelai, pepaya, jeruk, kurma, apel, dan lain-lain. Jadi sayur dan buah berwarna-warni seperti ini bagus untuk penderita diabetes. Serat kebutuhannya lebih kurang 25 gram per hari, baik itu serat larut dan serat tidak larut. Ya, yang mana saja sumber serat larut dan tidak larut nanti kalian bisa cek lebih lanjut. Umumnya kalau di kulitnya gini ya, seperti apel kan kulitnya bagian luarnya pim, ya kan? Kemudian anggur, nah ini kan di kulitnya ini sebetulnya lebih bagus dimakan dengan kulitnya. Jadi dicuci bersih, ya toh. Setelah kita merasa bersih boleh dimakan dengan kulitnya karena serat larutnya di situ. Kalau di dagingnya ini, daging pisang, daging mangga, daging pepaya misalnya ya toh, dan yang lain-lain ini, nanas misalnya. Nah, jadi kalau di dagingnya itu umumnya serat tak larut, serat larut. Tapi kalau di kulitnya itu serat tak larut. Selulosa, hemiselulosa itu banyak terjadi, dapat di kulit buah-buahan. Lalu pemanis, perlu nggak atau boleh nggak seorang penderita diabetes menggunakan pemanis atau gula diet? Diperbolehkan kok. Tadi gula pasir aja masih bisa ya, asal tidak lebih dari 5%. Jadi kalau misalnya mereka masak pakai gula, di Jawa ini masak sayur, masak lauk itu dicolok pakai gula katanya, biar lebih enak rasanya katanya, ya kan? Kalau kami orang Sumatera itu tidak pakai gula masak, kecuali lotek, gado-gado gitu baru ya. Kalau yang sayur sehari-hari tidak, kita lebih ke arah pedas. Ya. Jadi kalau hanya sebagai bumbu saja boleh. Dan pemanis ini kita bagi dua kelompok, yaitu yang berkalori. Jadi kita lihat cek sasetnya, oh ini ada kalorinya. Kalori dari gula pun kita masukkan ke dalam total asupan sehari. Kalau dia ada kalorinya, maka tentu penggunaannya juga terbatas, 1-2 kali sehari. Pemanis aman digunakan sepanjang tidak melebihi, ya, jadi kalau kita hanya minum aja sebetulnya tidak. Kemudian tipsnya, makanlah aneka ragam makanan, makan untuk memenuhi kebutuhan, jaga berat badan, makanlah makanan sumber karbohidrat kompleks, serat, batasi karbohidrat sederhana, karena dia juga mengganggu kerja insulin. Batasi konsumsi alkohol, ini kalau di negara kita sih nggak terlalu masalah ya, tapi di negara 4 musim misalnya di Singapura, di Australia gitu ya, yang apa namanya, suhunya tuh ekstrim banget. Jadi beraneka ragam, memenuhi kebutuhan, jaga berat badan, ya, jaga berat badan, makan makanan sumber karbohidrat kompleks, yang sederhana, yang gula, roti, kue, gitu-gitu, itu juga sangat mengganggu untuk regulasi gula darah. Ya, saya rasa sekian dari saya untuk hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Bertanya, Bu. Ya, siapa? Kalau misalnya untuk kayak pemanis buatan yang 0 kalori itu sebenarnya lebih baik gak ya Bu dibandingkan dengan yang tidak berkalori? Karena saya dengar bisa ada efek-efek negatif lainnya kan ya Bu ya? Ya, jadi sebaiknya
memang pemanis itu kan walau bagaimanapun dibuat dari pasti ada juga zat kimianya kan. Jadi sintetis dia. Jadi beda dengan misalnya kalau kita makan dari misalnya saya lagi makan jeruk misalnya kan, jeruknya manis, fruktosa. Fruktosa dia nanti masuk ke pencernaan kita, lalu diserap, terkena cairan, mengalami hidrolisis, baru fruktosa ini diubah menjadi gula. Jadi ada proses panjangnya. Apalagi kalau yang kita makan, misalnya dengan makan jeruk nih dengan seratnya, atau tadi saya bilang snacknya itu jagung rebus gitu kan, itu karbohidrat sederhana. Jadi dia tidak menaikkan gula darah dengan tajam. Kemudian mana lebih bagus yang berkalori dengan yang tidak berkalori? Ini masih kontroversi ya. Ada sebagian ahli yang mengatakan sebaiknya tidak, karena walau bagaimanapun yang namanya sintetis itu pasti akan juga mempunyai dampak jangka panjang. Jangka panjang begitu ya. Jadi sebaiknya ya tidak gitu, meskipun dia yang non kalori gitu. Apalagi kalau yang berkalori itu saya pernah mempunyai pasien yang sama sekali tidak bisa minum tanpa manis. Jadi dia nggak bisa minum air putih begitu ya, atau teh pahit gitu, teh tawar. Jadi harus ada manisnya. Nah ini yang berbahaya. Misalnya pun dia pakai gula pemanis buatan, ya kan? Itu berarti kan dosisnya berapa kali itu sehari kalau tidak bisa minum air putih, ya kan? Nah, memang sebagian ahli mengatakan pemanis ini aman asalkan masih dalam batas ADI. ADI itu acceptable daily intake. Jadi acceptable daily intake itu kan berbeda-beda tiap orang. Tetapi secara umum kalau edukasi kepada pasien dan keluarganya, kita menganjurkan ya 2 maksimum 3 kali sehari penggunaannya. Yang baik yang berkalori maupun yang non kalori. Gitu ya. Jadi tetap dibatasi. Karena jangka panjang kita tidak tahu, apalagi nanti kalau pada anak-anak. Kalau pada anak-anak mereka kan masih jauh ya, masih rentang usianya mungkin masih panjang yang mereka lalui. Kalau setiap hari harus minum manis, nah ini harus pasti akan berbahaya. Komplikasi mungkin nanti bisa timbul. Itu yang lain ada lagi? Ini sih Ibu izin bertanya. Ya. Kalau pasien diabetes dengan IMT normal, itu perhitungan kebutuhannya menggunakan BMI yang aktual atau BB ideal? Ya. Ya, jadi tadi memang di rumus itu kita menggunakan berat badan ideal ya. Sebetulnya secara teori kalau pada orang yang dengan berat badan dalam status gizi normal dan pada orang yang malnutrisi yang underweight itu bisa menggunakan berat badan aktual. Karena kalau dia normal kan istilahnya komposisi tubuhnya bagus. Tubuh kita, berat badan itu kan terdiri dari tulang, kemudian cairan darah, cairan sel, ekstraseluler, ekstrasel, kemudian lemak, massa otot, tulang tadi sudah ya, tulang, gigi, jadi benda padat itu semua sama. Sementara di dalam perhitungan kebutuhan energi itu sebetulnya kan yang sangat penting kita perhatikan itu massa tubuh bebas lemak, lean body mass-nya. Itu yang terkait erat dengan metabolic rate kita. Jadi asam lemak itu, kalau massa lemak itu kan
sebetulnya dia tidak membutuhkan energi yang tinggi untuk menjaga keseimbangan tubuh pasiennya. Jadi apa namanya? Kalau status gizinya normal, berat badan aktual nggak apa-apa. Demikian juga pada pasien malnutrisi, gizi buruk ya. Pada gizi buruk itu sebaiknya di awal-awal itu gunakanlah berat badan aktual saja. Karena kalau kita menggunakan berat badan ideal, nanti terlalu jauh selisihnya, sehingga resiko terjadinya overfeeding itu juga tinggi. Nah, overfeeding nanti juga bisa menyebabkan kematian pada kasus-kasus malnutrisi, terutama yang underweight gitu. Jadi beberapa teori mengatakan kalau yang status gizi normal dan undernutrisi, underweight, itu bisa digunakan berat badan aktual. Lebih baik menggunakan berat badan aktual. Tetapi pada mereka yang obes itu jangan gunakan berat badan aktual, karena kan nanti lemaknya malah semakin lama semakin tambah kan dengan kelebihan kalori yang kita berikan. Jadi terutama pada mereka yang obes itu lebih bagus berat badan ideal. Kalau masih jauh range-nya itu bisa digunakan berat badan apa itu estimasi. Itu juga bisa dipakai sebagai pertimbangan. Ada lagi satu mungkin pertanyaan terakhir kalau ada. Tidak ada lagi? Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih semuanya. Moga-moga apa yang kita diskusikan pada siang hari ini bisa apa ya, bisa memicu kalian, men-trigger kalian untuk untuk belajar lebih banyak lagi tentang diabetes, khususnya manajemen gizi medisnya ya, terapi gizi medisnya, sehingga nanti begitu sampai di lahan praktek, apakah itu praktek magang, apalagi itu sudah bekerja ya, bekal ilmu yang bekal ilmu yang didapat di bangku kuliah ini sudah cukup sebagai bahan kalian di dalam mempraktekkannya. Jadi nanti kalau kelahan itu jangan lagi tanya tentang teori. Itu nanti si AI-nya bisa marah-marah gitu ya. Jadi, kalau menurut saya, Bu, nah, kalian yang harus mengupdate sekarang. Nanti kalau sudah ke lahan, praktek atau magang atau bekerja, itu tinggal prakteknya saja. Meskipun mungkin nanti kalau di praktisi, di tempat praktek, itu ada beberapa hal mungkin yang perlu dinegosiasi gitu ya. Ya, demikian teman-teman semuanya. Lebih kurangnya mohon maaf. Ini tadi